Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika bersepeda keliling kota Surabaya, saya tersadar bahwa ternyata ada banyak banget taman kota yang indah di Surabaya ini. Nggak hanya hijau dedaunannya yang membuat asri, tapi juga ada banyak bunga-bunga yang warna-warni ya di sana. Dan itu makin membuat kota kita indah di tengah sumuknya, panasnya Surabaya. Dan saya yakin nggak cuman saya, Bapak Ibu juga pasti senang kalau ada di tengah taman yang asri gitu ya. Yang ada macam-macam tanaman di sana, ada pohon hijau, ada bunga-bunga yang bermekaran. Indah sekali. Nah, bagi saya, Bapak Ibu, yang menyenangkan ketika berada di tengah taman kota itu adalah mata saya dimanjakan dengan beragam warna. Saya dapat menikmati warna-warni bunga yang indah, ada pohon, ada daun, tanah gitu ya. Saya bisa menikmati warna-warni indah ini tanpa membayar. Saya bisa menikmati keindahannya yang membuat hati saya, pikiran saya tenang. Nah, menyadari banyak warna itu tadi memang hal yang menyenangkan gitu ya. Nah, ketika saya melihat warna-warna itu, saya jadi ingat pengalaman saya waktu kecil, waktu SD. Saya itu dulu pernah punya krayon, satu kotak krayon yang isinya penuh dengan krayon warna-warni. Saking banyaknya warna di dalam satu kotak krayon saya itu, seringkali saya bingung mau pakai warna apa gitu ya. Karena warnanya banyak banget. Setiap warna krayon yang saya punya di kotak itu unik warnanya dan khas, beda-beda semuanya. Mereka mampu memunculkan, warna-warna krayon itu mampu menghadirkan perbedaan tampilan pada kertas yang akan saya warnai. Mungkin warna A dan warna B punya dasar warna yang sama, misalnya sama-sama merah, yang satu merah muda, yang satu merah tua. Tapi setelah krayon itu menyentuh kertas saya, keduanya menampilkan tampilan warna yang berbeda dan sama-sama indah. Nah, dunia ini Bapak Ibu, tempat di mana kita hidup saat ini juga seperti kotak krayon itu. Kita manusia yang ada di dalam dunia ini, yang sedang hidup di dalam dunia ini adalah seperti krayon-krayon itu yang ada di dalam kotak krayon saya tadi. Kita tiap individu diciptakan Allah secara unik, secara khas, warnanya macam-macam, berbeda. Mungkin si A dan si B punya bakat yang sama. Tapi di antara si A dan si B pasti punya perbedaan. Tidak ada seorang pun yang sama persis. Tuhan menciptakan segala sesuatunya unik pada dirinya sendiri. Sama seperti warna-warna krayon tadi. Tapi Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa krayon itu tidak akan selamanya mulus seperti baru? Sadarkah kita bahwa krayon pasti punya luka? Semakin sering krayon dipakai untuk mewarnai, maka makin banyak pula lukanya. Makin sering ia digunakan untuk mewarnai, krayon pasti punya guratan dan patahan pada badannya. Permukaan krayon tidak akan mulus seperti dulu lagi kalau dia sering dipakai. Bentuk krayon juga tidak akan seindah dulu ketika baru dibeli kalau krayon itu sering dipakai untuk mewarnai objek macam-macam.
Namun, makin bentuknya tidak mulus, makin bentuknya tidak indah, makin banyak guratan dan patahannya, itu menandakan bahwa krayon itu berfungsi, bahwa krayon itu berguna. Makin banyak lukanya, makin banyak guratannya, maka makin berguna pula krayon itu. Makin banyak patahannya, maka makin sering pula krayon itu mewarnai banyak hal. Bapak Ibu bicara tentang luka, luka juga kerap kali mampir di kehidupan kita, tidak pakai permisi. Tiba-tiba saja muncul luka-luka itu. Dan luka itu seringkali membuat kita jatuh, sering membuat kita terpuruk, dan mungkin kita tidak mampu, tidak punya daya untuk bangkit lagi. Seringkali luka juga mengaburkan mata kita untuk melihat segala sesuatu yang baik di dalam segala hal. Tapi hari ini Bapak Ibu, dari krayon kita belajar, maka jangan kita terlalu fokus pada luka-luka kita. Tapi fokus pada apa? Pada Allah yang senantiasa berada bersama dengan kita. Allah itu seperti seorang seniman yang menggunakan krayon untuk mewarnai karya seninya. Dan itulah Allah, seperti seorang seniman itu. Ia senantiasa rindu mengajak kita untuk berkarya bersama Dia. Maka Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita sedang terluka, bukan berarti kita tidak berguna. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang terluka, bukannya kita ditinggal oleh Allah. Justru ketika kita terluka, disitulah titik Allah mengajak kita untuk berproses bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 28 berkata demikian, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka pertanyaannya sekarang bagi kita, masih maukah kita mewarnai kehidupan ini bersama dengan Allah? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.